datang menggoda, hati ini gundah gulana. Oh asmara, bawalah daku, terbang tinggi ke langit luas dan biru, melepas rinduku melayang-layang. Hidungkan tembang cintamu, pelipur lara hatiku. Biar ku tentram selalu bila hasratku datang menggoda. Oh iya, iya, oh iya, tembang asmara. Oh iya, iya, oh Pelipur laraku. oh iya, iya, oh inilah tembang hidupku. Oh iya, iya, oh hidung cintaku. Oh iya, iya, oh iya, iya, oh iya, Om Komar. Ya. Bu Jarwonya di mana? Mana saya tahu. Memang saya suaminya. Oh, bukannya begitu, Om. Tadi kan Bu Jarwo sama Mbak Meni itu minta tolong Om Pran Komar untuk nganterin pergi ke mall. Iya, tapi nggak jadi. Mobil saya mogok. Akhirnya diantar sama Bram Ambon. Naik taksi ya, Om? Ya, Enggak, soalnya begini, Om. Den Jarwo tuh dari Jogja telepon terus nyariin Bu Jarwo. waduh, itu bukan urusan saya. Bukannya begitu, Om. Saya kan cuma curhat sama Om Pran Komar. Curhat kok ngomongin Pak Jarwo. Kalau curhat ngomongin janda nggak apa-apa. Dasar matanya kejanda-jandaan. Biarin. Habis dari perawan susah. Oli kok setiap hari bocor. Ditambal bocor, ditambal bocor. Kalau kamar mandi bocor nggak apa-apa, enak buat kita. So sampai. Hah? Aduh. Pada tidur semua. Dia keenakan tidur di taksi beta. Ada aja dah. Weh, Bung Pres Komar. Mobil rusak lagi nih ya. Makanya, rajin ke bengkel dong. Bram, kebetulan kamu. Tolong ambilkan kunci nomor 13. Tapi Bung Pres Komar, ini. Sudah, cepetan. Panjang sekali. Cepetan. Aduh, udah nendang lagi ah. Cepetan nomor 13. Ya. Bung Pres Komar, ini bagaimana sih? Oke, makasih Bram. Bung Pres Komar nih orang atau bukan? Amit-amit dia bang bayi. Ih, saya juga baru tahu cempluk. Maaf luar biasa. Emangnya dia mampu punya si dua? Ya, mau dibilang mampu sih, kayaknya enggak cempluk. Kalau dia mampu, nggak mungkin cempluk. Tiap hari dia pinjam duit sama beta, pinjam kepeng sama beta. Dia bilang dia punya kebutuhan ada aja. Kumaha. Kamu kasih tahu dong supaya dia nggak pinjam terus sama kamu tiap hari. Cempluk, beta tuh capek tuh kasih tahu dia. Tapi tetap dia minjem terus sama beta. Tiap hari tuh sama beta terus dimintanya. Beta bilang kan masih banyak orang-orang di penginapan sini yang punya kepeng kayak kamu. Kamu kan jelek-jelek begitu, kamu punya kepeng banyak. Ya sama kamu kayak sekali-kali sama beta. Enak harus. aja. Kamu sama dengan lempar masalah ke saya dong. Ya terus beta harus bagaimana Cempluk? Beta tuh capek nih dimintain terus duit sama dia. Ya kamu kasih tahu dong sama dia. Suruh ngelepas salah satu istrinya. Kalau masih nggak mampu, lepas aja semuanya. Ah Cempluk, kamu istri kamu bilang lepas-lepas, emang ayam apa? Beta nggak enak bilang begitu. Ah, beta masih bingung nih bagaimana bilang sama dia. Sudah. Dari tadi gerak terus aja. Ngomong terus, tapi terus usaha terus. Sudah disimpan di sini masih dikejar aja. Sadikilai, beta punya porsi kurang nih. Duduk sini kamu duduk. Sadikilai Cempluk. Nggak man. Udah ngambil tempe banyak. Duduk. Ini mobil kumaha parkir malang melintang kieu. Seperti di terminal bayangan wae. Kemana ya supir taksi deui? Tidak ada supirnya. Aduh.
Gunawan si Beta Blekok tidak ada, tapi ada Bu Jarwo sama Mbak Meni tidur di sini. Orang kaya kalau banyak duit mau tidur wae bingung. Sampai di dalam taksi. Lama-lama tidur di pohon ini dia. Aduh, karunya euy. Oh, Om Pran Komar mobilnya rusak. Mau dibantuin? Enggak, Mang Ucup. Terima kasih. Semua udah beres, tinggal beli oli doang kok. Aduh, sekarang saya baru percaya sama omongannya Om Pran Komar. Kalau Om Pran Komar itu bekas pemain sirkus. Baru tahu kamu. Iya. Aduh, manusia plastik ini mah. Mumpung itu ibu tiri nggak ada, beta tambah lagi. Tancap terus. Beta anak sehat, makannya banyak. Karena beta punya kerjaan berat. Kamu dari tadi kok makan terus? Dia nongol lah. Makan nggak selesai-selesai. Perutmu tuh loh, perut apa? Oh, kamu apa nggak capek tuh mulutmu tuh ngunyah terus tuh? Belum, beta belum kenyang. Nanti kalau beta sudah kenyang, beta berhenti sendiri kok cempluk. Beta janji deh. Stop. Ini sudah lebih dari cukup. Sedikit lagi. Enggak. Sedikit lagi. Oh, Si Beta Blekok ada di dia. Itu, kumaha itu? Enggak. Kum. Sorry, Kum. Beta nyerah. Beta udah nggak punya lagi. Beta udah nggak ada lagi belum. Bener, Kum. Beta sumpah deh. Udah nih, sama es cempluk aja nih. Udah, Kum. nggak bisa. Memangnya saya punya duitnya apa? Nggak bisa? Aduh, sekali-sekali, Plu. Dia kan teman kita juga. Jangan beta terus dong. Kamu aja sekalian kan. Sekali-sekali aja. Nggak bisa. Memangnya saya tuh mboknya apa gimana? Udah nggak punya lagi, bener, Kum. Naon ini apa ini? Mang Ucup, makanya kalau nggak mampu jangan banyak-banyak. Ngurusin diri sendiri aja nggak becus. Istrinya 2. Istri gua naon ini? Makanya kumaha. Ini naon ini? Ini apa? Naon lagi. Bram. Bung Frans Komar. Antarkan saya ke bengkel. Beli oli. I'm sorry, Bung. Bukannya beta menolak. Rencana beta, habis beta makan tadi, beta mau istirahat sebentar saja. Beta capek sekali, Bung. Sorry ya, Bung. Oh, Om Pran Komar, kieu wae. Kalau si Beta Blekok tidak mau, biar saya saja yang nganterin Om Pran Komar beli oli pakai naik bajai saya, ya? Aduh, Mang Ucup. Saya minta maaf ya. Bukannya saya gengsi. Saya kalau naik bajai suka mabok. Nanti saya muntah. Kalau muntah kan ngotorin bajanya Mang Ucup. Ya, tidak nanaon, tidak apa-apa. Kalau begitu, begini saja Bung Frans Komar. Bung Frans Komar pakai beta punya taksi, tapi Bung Frans Komar yang menyetir sendiri. Sing papa. Saya nggak usah bayar, nggak apa-apa lah. Kali ini beta kasih buat Bung Frans Komar lah. Udah, pakai aja, pakai. Oh, begitu? Iya, pakai aja. Waduh, Bram. Kamu ini memang betul-betul ampun manise. Kalau begitu begini wae. Biar taksinya saya yang nyupir, jadi bayarannya tidak usah sama si Blekok, sama saya. Kumaha? Saya bukannya gengsi. Kalau saya naik taksi, yang nyupirin tetep Mang Ucup, nanti saya mabok. Kalau mabok, nanti saya muntah. Jangan. Enak aja. Kalau begitu mah bukan karena bajai saya tuh Om Pran Komar mabuk, berarti mabuknya karena saya. Kumaha sih? Memangnya saya sepiteng apa? Ya, saya minta maaf ya. Bram, saya pakai dulu ya taksinya. Jangan lama-lama ya. Ya. Yaudah lah, Kum. Kamu cari yang lain aja. Kalau nggak sama si Cemplo tuh, beta udah nggak ada lagi bener, Kum. Beta udah hancur-hancuran. Udah. Beta nggak punya apa-apa lagi. Udah. Naon iya? Udah sama si Cemplo aja itu ah. Apa ini? sorry, Nggak Kum, sorry, Kum. bisa. Naon ini? Naon? Sudah, kamu keluar sana. Kamu ganggu privasi saya. Yuk, kunaon ini? Untung si Bram Ambon itu supir taksi yang baik. Dia tidak mau nganter tapi boleh pinjamkan mobil taksinya. Dia emang betul-betul ampun manise. Lah itu dia bicara datang. Stop. Ya ampun. Kamu lagi ada apa sih? Kok Om Pran Komar toh? Bu Jarwonya mana, Om? Ya ampun. Tanya itu lagi. Memang saya suaminya. Kan saya udah bilang, Bu Jarwo naik mobil taksinya si Bram. Iya, Om. Ini kan taksinya Mas Bram. Kok Om Pran Komar yang nyetir? Saya jadi bingung, Om. Dek Kentus, Iya, Om. sebaiknya persoalan ini kita bahas nanti malam saja ya. Saya mau beli oli dulu ke bengkel. Mau ikut? Enggak, Om. Silakan, Om. Orang kok bukan.
Mas Kentus, Laras sudah pulang? Emang saya bapaknya. Laras, Ya. bilangin sama orang rumah. Kalau kita sama Gendon malam ini pulang ke Jakarta, Iya, iya. pakai kereta api. Nah, Iya, Pak. besok pagi nyampe di Gambir. Iya, iya. Darmaji suruh jemput kita. Ya, Iya. yang jelas. Halo, Mas Kentus. Ini Bapak mau bicara. Kamu mau kemana? Mau foto-foto sama Yang Putri. Lah tadi kan sudah foto-foto toh. Tadi kan sama Yang Kakung. Mana? Diajarin panjang-panjang akhirnya ya juga yang ngomong. Halo, Dos, ibumu di mana? Itu dia, Den. Sampai sekarang Bu Jarwo sama Mbak Meni itu belum pulang. Tapi katanya tadi diantar ke mall pakai taksinya Mas Bram. Malah sekarang taksinya Mas Bram itu dipakai Om Frans Komar, Den. Ah, ya sudah. Bilangin kalau malam ini saya, Laras, dan Gendon pulang ke Jakarta pakai kereta api, ya. Iya. Besok nyampe di stasiun Gambir. Darmaji suruh jemput. Den. Kalau begitu nanti saya sampaikan sama Kang Darmaji, Den. Kamu kalau lupa awas loh kamu. Kalau aku sampai Jakarta Darmaji telat. Baik, Den. Nanti saya sampaikan sama Kang Darmaji. Nggih. Mas Kentus, tadi kan aku tanya baik-baik. Kenapa marah-marah? Dari, jangan lupa dicatat. Nanti malam Den Jarwo pulang dari Jogja naik kereta api. Besok pagi sampai ke stasiun Gambir. Dan pesannya Den Jarwo, Kang Darmaji besok pagi harus jemput ke stasiun Gambir. Oh iya. Mas Kentus. Besok pagi tuh paginya jam berapa? Ya seperti biasa atau paginya paling ya jam 7 atau jam 8 gitu loh. Gini lebih jelasnya kamu telepon ke stasiun Gambir. Kereta api dari Jogja besok pagi itu nyampainya jam berapa? Oh iya. Biar jelas itu penting itu. Mas Kentus. Kalau begitu saya ngasih tahu Kang Darmaji dulu ya. Ya wes. Jangan lupa telepon stasiun Gambir. Iya. Mas Kentus. Dasar belangkon lu. Dari, kenapa sih Mas Kentus, ha? Mas Rivaldi, nomor telepon Gambir berapa sih? Alamak. Jadi sekarang Kang Darmaji udah jelas kan? Jelas tuh. Apa coba? Besok pagi menjemput Pak Jarwo ke Gambir pulang dari Jogja. Betul. Tapi benar ya Kang, jangan lupa ya. Kalau lupa jangan nyalain saya dong. Loh, nggak mau disalahin emang kenapa? Habis kamu ngasih taunya kecepatan sih. Jemputnya kan besok. Ngasih taunya sekarang. Jadi saya repot mikirnya. Udah tahu aksi saya di rata-rata. Oh. Mas Kentus, sebetulnya kita ini ada masalah apa? Jelaskan dong. Sebentar Mas Rifaldi. Saya masih mau ngasih penjelasan sama Kang Darmaji. Tuh, kamu ada yang lupa kan? Apalagi Kang? Besok pagi itu kereta dari Jogja masuk ke Gambir jam berapa? Oh, masalah jam. Kalau itu Kang Darmaji tanya sendiri sama Dari. Nah, kamu ngerepotin sih. Udah ngasih taunya kecepatan, nggak komplit. Ah, yang penting saya udah ngasih tahu. Sekarang Mas Rifaldi mau penjelasan apa sama saya? Oh, jadi si Laras besok pagi sudah pulang dari Jogja ya? Oh, mau cuma nanya itu toh. Kalau masalah itu tanya sama Kang Darmaji. Si Mas nanya merek, saya jadi sakit perut. Saya permisi ya, mau ke toilet sebentar ya. Udah, terserah. Oke, balik lagi. Terserah. Nik. Bram, jangan kurang ajar ya, Bram. Kok Bram toh? Iki aku. Nik, bangun. Mbak, kenapa lagi sih Mbak? Kita ini di mana? Kan tadi kita di mall. Iya, tadi tuh di mall. Sekarang ini di mana? Melek. Kita ini loh, Nik. Jo, Kita di bengkel Mbak. lah ya itu kita kok di bengkel toh, Nik. Kemana sih si Bramnya? Kurang ajar kok kita bisa ditinggal di sini sih Mbak? Lah ya Bramnya tuh mana kok kita ditinggal di bengkel? Aduh, kok kayak dongkrak aja. Si Bram itu emang lama-lama kurang ajar kok Mbak. Iya. Mentang-mentang kita tidur, nggak dibangunin. Ya wes yuk, kita pulang aja yuk. Apa Mbak? Lah ya gue numpak Bramnya nggak apa? ada kok. Wis aku tak telepon rumah aja. Ya udah kita jemput aja Mbak. Lama kayak bocah kira bener iki. Panas lagi AC-nya dimatiin. Ya? Mas Kentus, Ya? tolong angkat dong teleponnya. Aku lagi tanggung nih. Halo? Kentus ya?
Ibu Jarwo, ada apa, Bu? Terus jemput ibu di bengkel. Ibu keleleran ini di bengkel. Lah terus nanti siapa yang disuruh jemput, Bu? Ya wis sapa wae, yang penting ibu dijemput. Iya ya, Bu. Kalau enggak Mang Ucup aja tuh, bajanya ada di luar. Oh ya, Bu, mungkin nanti yang jemput ke bengkel Mang Ucup, Bu. Ya wis. Mang Ucup yang jemput. Mang Ucup? Pakai bajai dong. Iya. Kalau pakai bajai, kapan datangnya? Kapan kita pulang? Ya sampai ke penginapan. Nah terus kita harus bagaimana lagi? Bagaimana kalau taksinya Bram ini kita bawa pulang aja, Mbak? Oh iya. Nah kamu kan bisa nyetir. Iya. Ya nggak kenapa, nggak tadi kamu tuh punya ide kayak gitu. Baru bangun tidur, Mas, suruh mikir. Ya wes saya cepet. Gue nih, belanjaan emang banyak lagi. Lega rasanya. Kalau sudah buang air gini ya, saya bisa lebih cermat dan lihat merek oli ini. Maton, syukur. Makanya kalau punya istri itu satu aja. Plu, istri saya memang satu. Bel, aku sekarang sudah nggak percaya sama ngomonganmu. Plu. Ini teh ada apa? Hah? Nggak usah banyak omong. Nanti pasti ujung-ujungnya mau pinjem duit sama aku. Plu, ulah gitu, Nah, pas ketemu di sini. Mang Ucup. Iya. Saat ini juga Mang Ucup suruh jemput Bu Jarwo di bengkel. Bengkel? Iya, Bengkel mana? Bengkel pan banyak. bengkel mobil toh. Iya namanya. Hah? Nah, Bram itu lama-lama kurang ajar ya nih. Orang kok ditaruh di bengkel. Dia mikir kita tuh sekretarisnya kali. Mbak, pokoknya nanti kok sampai dia minta bayaran. Jangan dikasih. Orang sudi. Orang udah ditaruh di bengkel kok minta bayaran. Jangan sampai. Itu Bung Frans Komar kemana ya? Pinjam taksi beta, lama sekali nggak balik-balik. Siang lagi. Ya. Ini orangnya. Ini dia nih. Orang ajar. Ibu. Pakai tanya ada apa? Pikir sendiri. Bu Jarwo, beta benar-benar saya tahu ada apa ini. Mbak Meni, ada apa nih beta saya tahu Mbak Meni. Jangan yang nanya, kayak nggak boleh salah. Udah, Mbak. Kita tinggal aja, Mbak. Ya, Ada apa? awas kalau minta bayaran ya. Iya. Jangan berani sekali-kali. Enggak beta kan. Gemes aku. Udah, Bu Jarwo. Semakin banyak ibu-ibu tiri di penginapan ini ya. Betapa malah nasibku. Ya, mana kita tahu, Pak. Taksi kan banyak keluar masuk di sini. Loh, lah iya itu tapi taksi yang saya naikin. Waduh, sekarang nggak ada kemana? Ya, nggak tahu. Mas, tolong titip sebentar ya. Mang Ucup, aduh, tunggu sebentar. Aduh, gawat. Tadi kan saya pinjam mobil taksinya si Bram. Iya. Saya bawa ke sini, terus sekarang nggak ada, hilang. Aduh. Berarti sebentar lagi Om Pran Komar masuk penjara. Amun gitu mah. Saya baru tinggal sebentar, ditinggal beli oli, terus saya balik lagi. Sekarang nggak ada, hilang. Jadi siapa yang bawa taksinya itu? Ya, yang bawa itu pasti maling amun gitu mah. Aduh, Bram. Aduh, tolongi saya. Kalau begitu, saya, ini gak serius. Saya minta tolong, saya ikut kamu. Saya mau urus taksinya si Bram. Memangnya saya kemarin mau ngejemput Om Pran Komar. Saya kemarin mau ngejemput Ibu Jarwo sama Mbak Meni. Ya ampun. Mana ya? Aduh. Mana ya? Kamu kesini ngapain cari Bu Jarwo sama Jeng Meni? Nggak ada. Saya dari tadi nongkrong di sini nggak ada ya. Oh, tidak ada? Iya. Ya kalau begitu mah saya pulang wae. Waduh, Bang Ucup. Tolongin saya. Ini persoalan serius, gak main-main nih, taksi si Bram hilang. Saya ikut Bang Ucup. Oh, ikut saya? Iya. Tidak gengsi naik bajai saya. Nanti mabok lagi. Nanti muntah ngotorin bajai saya. Tunggu. Kalau saya mabok, Ya. saya nanti muntah di sapu tangan saya deh. Saya nggak bakal ngotorin bajainya Mang Ucup. Tidak bisa lah. Nggak ngotorin bajai Mang Ucup deh. Tidak bisa lah. Ucup, Gengsi naik bajai saya mah. saya tolongin deh ya. Gengsi lah. Ya.
Udah, jangan. Enggak, saya. Jangan. Saya turun. minta. Turun. turun. Saya naik di atas aja deh. Turun. Kamu juga sih jadi supir taksi selebor. Taksi kok dipinjem-pinjemkan ke orang. Kalau saya jadi juragan taksinya, saya pecat kamu. Untung yang bawa pulang ke bengkel dari bengkel ke sini itu Mbak Menik. Kalau maling gimana? Mampus lu. Maaf Ibu Jarwo. Boleh beta bicara agak kencang sedikit? Boleh, banyak kenapa? Jabel, kamu diam deh. Bicara terlalu banyak kamu. Udah Ibu Jarwo. Iya. Beta maafin kok Ibu Jarwo. Beta maafin. Hanya persoalannya sekarang argonya belum dibayar Ibu Jarwo. Oh ya sudah, saya bayar berapa sih? Cuma 200.000. 200.000? Kok mahal sekali? Kok kayak ongkos pesawat Semarang Jakarta? Saya mau bayar 30.000. Biasanya dari mall rumah tuh cuma 20.000 kok. Biang lala. Ibu Jarwo bagaimana sih? Beta punya taksi sudah dibawa taputar ke sana kemari. Dari rumah ke mall. Ke mall balik lagi ke rumah. Dari rumah langsung ke bengkel. Dari bengkel balik lagi ke rumah lagi. Sudah terlalu banyak itu perjalanan Ibu Jarwo. Mana kalau mobil berhenti, itu mesin tidak pernah mati Ibu Jarwo. Menyala terus. Otomatis kan itu argo berjalan terus Ibu Jarwo. Kalau urusan ke bengkel, itu bukan urusannya Bu Jarwo. Itu urusannya Om Frans Komar. Maaf Ibu Jarwo. Apa? Boleh beta bicara kencang sekali lagi? Boleh. Jabel, sekali lagi kamu ngomong, beta kepet kamu. Kurang ngajar. Nggak dengar. Udah selesai Ibu Jarwo. Terima kasih, Bu. Apa? Minta duit buat beli bensin. Buat apa malam-malam kamu minta uang bensin? Besok pagi kan mau jemput Pak Jarwo di Gambir. Jemputnya kan besok pagi. Uangnya bensin ya besok pagi, jangan sekarang. Saya takut lupa, Bu. Enggak, saya enggak lupa. Besok aja uang bensin. Oh, awas ya. Kalau sampai besok lupa ngasih uang bensin, mobil mogok di jalan, nggak sampai Gambir, jangan nyalain saya, Bu. Wayang kulit. Dari tadi siang, beta punya kepala subendo semua. Sekarang kamu mau coba kurang aja lagi buat beta punya kepala, Semua sini semua kurang aja semua. Kenapa sih ini? Emosian nih. Ya, memang beta lagi emosi sekarang. Ada semua sini. Bagaimana Ibu Jarwo? Jadi Ya saya mau ganti 30.000 aja. 30.000 kurang Bu Jarwo. Udah Bu, repot kalau ada tamu emosian kayak gini. Mending minumannya saya tarik kembali aja. Den Jarwo tuh datang. Ya biarin datang, emangnya kenapa? Siluman batang tidur ini. Dibangunin apa dibiarin aja? Bangunin toh. Itu manusia apa kebo? Oh, Aduh. Ci, kamu kok nempeleng saya sih? kan suruh bangunin. Bangunin dengan cara yang baik, bisa. Ini udah baik, Don. Rencananya kamu saya tabuk pakai ini. Awas, Ci. Saya sumpahin kamu. Miskin seumur hidup. Ngoceh aja. Iya, Den. Kan ada Darmaji. Darmaji itu kepanjangan matanya ibu. Loh, mata kok kepanjangan gimana toh, Den? Selamat datang. Iya. Mata-matanya itu goblok. Oh, pantes Den Jarwo tadi tak tanya di mobil diam saja. Kamu aja yang bodoh, Ya, nggak maaf, ngerti Den, situasi. Den Jarwo, Den, ada telepon dari siapa? dari Lestari katanya. Den, di Jogja belajar tari ya, Den? Kok belajar tari gimana, toh? Lah itu ada telepon dari Lestari. Lestari, bukan Lestari. Maaf, Den. Duh. Halo, Jeng? Oh, udah nyampe rumah, ta, Jeng? Sudah, Mas. Nyampe rumah langsung telepon. Iya, Den. Mas Jarwo juga baru nyampe rumah ya? Saya juga baru nyampe, Jeng. Gendon juga, Den. Iya. Gendon juga baru nyampe, le, Jeng. Maaf, Jeng, sebentar ya, Jeng, ya. Terus, Iya, Den. Kamandari, saya sarankan sekarang sebaiknya kalian duduk di tepi kolam renang, ya, San? Emangnya disuruh apa, Den? Loh, yang ngobrol-ngobrol kan bisa. Kan, sana.
apakah ini juga bagian dari pekerjaan, Den? Kalau ini bukan bagian dari pekerjaan kalian, terus kalian mau apa? Ya kan nggak enak, Den. Kerjaan saya kan di sini. Masa suruh duduk-duduk di pinggir kolam berenang? Iya, Den. Nggak enak, Den. Don, dalam Den, urusin 2 orang cepet. Gitu. Gendus, dari ikut saya. Ya, Pak Gendon, gimana, Udah, Pak? ikut Gendon sana. Ikut saya. Ah, Halo, Jeng? Halo? Jeng? Maaf, ini karyawan saya. Laras, kenapa kau? Dari turun kereta tadi sampai sekarang kau sewot terus. Nanti aja deh, nanti juga kamu tahu. Laras! Ibu! Bu! Laras, kenapa kau ini? Bu! Laras, dorong toh kamu. Loh, bapakmu mana? Ya itu dia, Laras mau cerita tentang Bapak, Bu. Sini. Laras! Waduh, dari tadi ngepot saja kau. Bapakmu kenapa? Begini loh, Bu. Ada apa sih Laras? Datang-datang kok ribut? Ibu harus siap-siap ya kalau Laras ceritain ini. Ibu jangan sampai shock ya. Ibu harus kuatin mental. Ngapain sih kamu, Laras? Laras, apa ini apa? Bener ya, Bu ya? Janji ya jangan sampai shock ya, Bu ya? Begini loh, Bu. Ngapain itu Kentus sama Sindari kok duduk-duduk di pinggir kolam? Aduh, Ibu gimana sih? Mojok kali, Bu, mojok itu. Orang mau diceritain kok malah ngomongin Mas Kentus sama Mbak Dari sih, Bu. Mereka itu kan kerjanya di depan, bukannya nongkrong di pinggir kolam begitu. Begini loh, Bu, ceritanya. Kentus, Dari, kamu kesini. Iya ini, makan gaji buta saja ini, Bu. Lagi kerja juga. Diceritain, Ibu malah emangnya Mandari sama Kentus sih. Kamu tuh ngapain? Kerjamu kan di depan. Ngapain nongkrong di situ? nggak tahu tuh, Bu. Saya kan disuruh Den Jarwo. Iya, Bu. Kayaknya ada telepon rahasia. Kita nggak boleh dengar. Itu pasti telepon dari dia, Bu. Itu pasti telepon dari dia. Telepon dari siapa? Makanya Ibu dengerin ceritanya Laras dulu. Telepon rahasia apa? Mungkin telepon dari guru Lestari, Bu. Itu si Lestari, Bu. Itu si Lestari. Nak Rifaldi, ada apa sih? Aduh, Bu, aku dari Gambir sudah bingung sama dia. Ibu malah tanya-tanya sama aku tak tahu. Ibu gimana sih kok malah nanya sama orang? Bukan nanya sama Laras. Gimana sih? Laras itu tahu ceritanya Ibu kok malah nanya sama Rivaldi. Gak nanya sama Laras, Ibu malah nggak mau dengerin ceritanya Laras. Gimana sih Ibu? Ini ada apa sih? Kok bingung aku? Sama, Dek, sama. Mas Jarwo juga kepingin ngobrol yang lebih mendalam lagi dari hati ke hati. Terus kapan? Nanti kalau Mas Jarwo ada waktu yang pas, Mas Jarwo akan menghubungi Dek Lestari ya sayang ya. Oke sayang. Jangan, Mas. Besok aja gimana? Soalnya saya nggak punya waktu lagi nih. Oh begitu. Jadi harus besok. Ya kalau memang nggak ada waktu lagi, Mas Jarwo usahakan. Oke, besok nanti diatur. Di mana, Dek? Di mana sayang? Kalau di Ancol gimana? Oh bisa. Mas Jarwo usahakan. Kalau buat Dek Lestari pasti bisa. Sorean deh ya. Oke, kalau sore oke. Memang sebaiknya sore saja. Soalnya kalau malam, Mas Jarwo susah nyari alasannya. Kau mau cerita apa sih? Dari tadi tak jadi-jadi. Makanya kalau Laras mau cerita itu Ibu dengerin supaya jelas, jangan ngomong sendiri. Biar Laras. Aduh Mbak Yu harus tahu persoalan ini. Mbak Yu harus dengerin saya, Mbak. Bosan apa lagi, Meni? Mas Jarwo, Mbak Yu barusan aku dengar sendiri. Dia lagi nelpon. Kayaknya Mas Jarwo lagi ada main dengan perempuan yang baru dia kenal. Namanya Lestari. Nah, itu Bu yang Laras mau cerita. Makanya bule Meni itu diam dulu. Laras mau cerita. Aku dong yang cerita. Bule itu lebih tahu, orang bule yang dengar sendiri kok. Laras yang lebih tahu, Bule pokoknya. Jadi Mbak Yu. Tunggu dulu. Lebih tahu, Bu. Mbak Yu, Mas Jarwo tuh tadi Mbak Yu lagi nelpon loh Mbak Yu. Bu, Laras yang lebih tahu. Jangan rebutan dong ngomongnya. Gantian saja satu-satu. Ya sudah. Sekarang Laras dulu ceritanya. Biar Laras. Begini loh, Bu. Sepanjang pulang dari Jogja ke Jakarta, kan Laras naik kereta. Nah, di kereta Laras duduk sama Bapak. Pak Gendon duduk sama penumpang lain. Nah, kebetulan penumpang lain itu perempuan. Terus Ibu tahu nggak? Bapak sama perempuan itu lirik-lirikan terus, Bu. Bapakmu lirik-lirikan? Terus perempuan itu Laras liatin. Main mata sama Bapak juga. Main matanya gini, Bu. Gini. Terus. Lama-lama Laras disuruh pindah, Bu. Laras disuruh duduk sama Pak Gendon. Perempuan itu disuruh duduk sama Bapak di sebelahnya, Bu. Nah, terus. Sepanjang perjalanan pulang dari Jogja ke Jakarta, Bu,
Itu bapak nggak tidur. Bapakmu nggak tidur. Loh, ngapain bapakmu tuh nggak tidur? Ngapain aja Mas Jarwo? Bapak tuh kasak kusuk, Bule. Kasak kusuk, Bu. Kasak kusuk? Mesra-mesraan, lirik-lirikan terus. Mesra-mesraan bapakmu itu. Dan penumpang itu namanya Lestari. Lestari? Aduh Laras, bapakmu kok terus-terusan tuh gitu Laras. Emang Lestari? Itu tadi perempuan yang nelpon sama Mas Jarwo. Pas kan? Mereka berdua janjian loh Mbak Yu. Besok mau ketemuan sore. Ini hancur Lagunya romantis ya Pak. Iya dong. Istirahat dulu. Lagunya lagi asik-asik kok stop gitu piye iki. Nanti bapak capek, Oh, iya. tidurnya kemalaman, bangunnya kesiangan loh Iya. Pak. Katanya bapak besok sore mau ada rapat sama Pak Camat. Rapatnya itu kan sore toh Bu. Kalau bapak besok bangunnya kesiangan, yang ya nggak apa-apa toh. Ya Tonton ya? Jeden. Besok Mbak Yu rapat sama Pak Camat, nggak ikutan kan? Oh enggak nih, aku nggak ikut. Aku nggak usah ikut rapat toh Pak. Loh nggak usah. Nggak usah ibu rasa ikut. Oh Bu Camat aja nggak ikut kok ibu mau ikut. Ini rapatnya khusus laki-laki. Ya Tonton? Jeden. Lah iya. Ya sudah, kalau gitu aku tak jalan-jalan ke Ancol aja ya nih ya. Ke Ancol Mbak Yu. Loh? Iya bener. Kita udah lama banget kan nggak ke sana ya. Ke Ancol. Iya. Aduh pasti seneng banget deh Mbak Yu. Kok jalan-jalannya ke Ancol? Lah, aku kan kepengen ke Ancol Pak. Iya Mas, orang kita udah lama nggak ke situ. Mau ya ke Taman Mini. Ke Taman Mini bosen Mas, udah sering. Ancol nih yang udah jarang ya. Udah 3 tahun ya Mbak Yu. Jadi besok sedang Mas Jarwo tuh rapat sama Pak Camat ya. Kita bisa jalan-jalan ke Ancol ya Mbak ya. Udah. Sekarang saya mau nyiapin bahan untuk rapat besok sama Pak Camat. Endon. Ayo. Dia bingung Mbak. Kita bilang kita mau ke Ancol. Berdasarkan informasi terakhir yang saya dapatkan dari Kentus, Mas Jarwo itu janjian ketemuan sama Lestari di Ancol tempatnya. Aku udah tahu kalau di Ancol. Sekarang ini kita kan di Ancol. Tapi tempat janjiannya tuh tepatnya di mana, Tony? Duh, Bayu ini gak sabaran banget sih. Orang belum saya ngomong udah disela aja. Iya ibu nih, orang belum selesai ngomong, ibu udah nyocok saja. Makanya dengerin dulu. Tepatnya di mana, Bule? Katanya sih di restoran Bandar Jakarta. Loh, ini Bandar Jakarta, Bule. Ini, Bu. Kalau gitu langsung kita serang. Ayo. Ibu itu loh gayanya kok kayak teroris sih, Bu. Yang mana orangnya? Gemes aku. Nah, Bu, itu yang namanya Lestari itu loh. Yang mana? Itu yang pakai baju merah. Hah? Itu, iya. Begitu tak serang sekarang. Tunggu dulu. Kita kan kesini mau jebak Mas Jarwo. Kalau diserang sekarang bukan jebak dong namanya. Kita tunggu sampai Mas Jarwo tuh datang. Iya, Bu, kita tunggu Bapak sampai nemuin cewek itu, baru kita jebak. Nah, terus tunggunya tuh di mana? Kita duduk di meja pojok situ aja, Bu. Sambil pesan makan, minum. Ya, Bu ya? Udah tenang aja. Sebentar lagi Mas Jarwo datang, ya. Tapi ada yang perlu Lestari ketahui. Nanti Mas Jarwo datang dengan pakaian gembel. Kamu jangan kaget ya. Soalnya istri saya ada di sekitar sini. Takut ketahuan. Oh gitu, nggak apa-apa lah. Yang penting kan datang. Saya tunggu ya Mas ya. Iya. Sayang, oke. Don, kamu yakin kita dengan pakaian kayak begini ini ibumu nggak ketahu? Nggak ngerti? Dan Jarwo, jelas ibu nggak bakal lihat. Pasti ibu pangling. Saya saja lihat Den Jarwo pangling. Wah, Den Jarwo ini ternyata pantas jadi gembel begini. Semprol ya. Aku kalau nggak kepepet mana mau pakai pakaian kiri gembel kayak begini. Justru kamu itu yang dipakein gini sama pakaian sehari-harinya sama saja kayak gembel kamu. Tapi kan ketemu nanti, Den. Awas kalau ketahuan ya. Ya, ini demo saya yang tanggung, Den. Selama ini Mas Jarwo kalau ngomong kuda Australia itu jangan-jangan yang dimaksud ya perempuan ini loh. Iya, Bapak juga suka ngomongin ayam kalkun. Pasti yang dimaksud juga dia, pasti.
Ayam kalkun itu ibu. Yang dimaksud bapakmu ayam kalkun tuh ya ibu. Bapakmu kalau manggil ibu kan ayam kalkun. Berarti kuda Australia sama ayam kalkun bagusan kuda Australia dong, Bu. Ya bagus ayam kalkun. Mbak Yuni ya aneh. Dikatain ayam kalkun kok bangga. Nah terus bapakmu tuh mana? Udah sabar deh Mbak. Udah minum dulu. Pesanan makanan kita kok nggak ada? Waduh, Don. Don, waduh, mana nih, Don? Itu kayak ibumu sama si Laras, Don. Tenang aja, Den. Kok tendang gimana? Nanti ketahuan, Don. Nggak bakal ketahuan, Den Jarwo. Ayo, tenang aja, Den. Enggak. Ayo, Den. Nggak mungkin ketahuan. Ayo, Den. Ya udah, kalau gitu kamu yang di depan ya. Oh, Nah, iya. Nah. Iya. Ya, kamu yang di depan. Ini restoran apa toh pengemis kok boleh masuk? Don. Sisa-sisa makanan kali Bisa. ya? Potongannya ganteng juga. Kita kok ganteng, orang gembel gitu. Dilaporkan sama Ya kan? satpam. Gembel kok masuk restoran? Bung, jangan ngawur. Saya ini bukan gembel, ngerti? Saya ini juragan penginapan. Juragan kok pakaiannya seperti ini sih? Ini bener. Dia ini bos saya. Bos kamu? Iya. Bos pemulung? Loh. Dia ini yang punya penginapan. Kesini mau nemuin pacarnya itu. Tidak mungkin. Mas Jarwo ya? Hei. Nggak mungkin. Ya kan? Kok nggak mungkin gimana? Nggak mungkin. Bung, tanyakan sama. Itu istri saya, itu anak saya. Ngerti? Anak istri saya itu keluarga saya semuanya. Ngerti? Nggak mungkin lagi. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Loh, ayo. Tolong, Bung. Saya ditangkap satpam, Bung. Ternyata bapak toh. Pak Sapam, bawa saja ke pos. Besok pagi baru saya ambil. Memangnya KTP. Biar rasain hukum 1 hari. Mbak Meni, tolong Mbak Laras. Kamu ikutan sama Pak Jarwo. Nanti malam Laras bisa bapak dong. Ayo, Bawa aja. Ora. Bapakmu sudah dibawa satpam. Sekarang gantian perempuan itu yang mau tak urus. Ayo kamu mau lari kemana? Udah lari kamu ya. Ayo Laras, tangkap ibu Laras. Mau lari kemana? Belum lari. Inilah tembang asmara. Oh ya, oh pelipur laraku. Bila asmara datang menggoda, hati ini gundah gulana. Oh asmara, bawalah datang, terbang tinggi ke langit puas dan biru, lepas rindu